what's the best question to start the conversation about sustainability gitu? Harus intersection antara doing well as a business, artinya making money, dan doing good gitu for social and environment, dan itu harus intersection in the middle. Sustainability itu brings positive impact untuk employee recruitment itu 38%. LTKL ini sekarang punya mitra ada 40-an lebih ya, dan mungkin setengahnya itu dimulai dari DM Instagram loh. Peran kita nih di sekretariat itu convener, kita bilangnya perangkai gotong royong. Waktu yang pertama yang paling baik barangkali mungkin 50 atau 100 tahun yang lalu. Tapi waktu kedua yang terbaik adalah sekarang menurut saya. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Nah, Git, tadi sempat ngomongin kita sebelum mulai ya. Sebelum mulai, Gita sempat mention tentang bagaimana di Kabupaten Lestari itu penekanannya tentang rantai pasoknya. Artinya tentang supply chain-nya tadi. Dimana tadi Pak Sancoyo udah mention bahwa Unilever pun membuat itu terjadi dengan cara yang tadi di Bango, for example. Tapi kalau dari dirimu, ya, fokusnya tuh lebih di mana sih? Apakah, kita mau fokusnya di hulunya, apa fokusnya di hilirnya? Itu gimana caranya ya? Sebetulnya sebuah daerah sustainable. Sebetulnya kalau dari sisi peran sendiri, ini karena nggak ada bahasa Indonesianya, jadi kita bikin istilah sendiri. Istilah peran kita nih di sekretariat itu convener. Kita bilangnya perangkai gotong royong. Bahasa Indonesianya kita bikin sendiri, perangkai gotong royong. Perangkai gotong royong, ya, oke. Jadi intinya bikin formula gotong royong. Persis seperti tadi yang Pak Sancoyo bilang, misalnya ada satu perusahaan yang mencari supply komoditas tertentu dengan standar tertentu yang masuk dengan visi misi kabupaten tersebut. Artinya sesuai dengan daya tampung, daya dukung lingkungan, mau mensejahterakan petani, dan lain-lain. Tugasnya sekretariat adalah menangkap peluang itu dan memastikan bahwa kabupaten dengan potensi tersebut bisa di-match-kan. Jadi kita punya program dan waktu itu Unilever juga hadir nih Pak Sancoyo di tahun lalu. Programnya baru launching, namanya Masterclass Investasi Lestari. Jadi fokusnya adalah membantu kabupaten untuk punya portfolio investasi. Mereka punya potensi apa saja, banyaknya berapa, total petani yang ada berapa, kapasitas produksi berapa. Biasanya itu hal-hal yang sulit kan didapatkan. Jadi kita ngajakin multi pihak di semua kabupaten anggota untuk gotong royong bikin itu pitch deck, Mas Chris. Jadi dibikin pitching session. Mereka pitch 7 menit. Kalau 7 menit nggak selesai, mic-nya mati. Jadi harus 7 menit. Dan selesai dari pitching session itu langsung bisa one-on-one discussion untuk follow up sesudahnya. Nah, beberapa memang sudah ada hasilnya. Artinya dengan beberapa perusahaan dikerjasamakan, paling nggak R&D-nya dulu dilihat, misalnya ada rempah yang sangat endemik dari Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat, namanya sengkubak misalnya, itu kita coba bantu dia R&D-nya bisa nggak dipakai untuk bahan pasok ke industri gitu ya. Ada bahkan yang sampai sudah pembelian, misalnya komoditas kakao yang sekarang bisa dijadikan bahan dasar buat kosmetik, atau tengkawang, tau nggak Mas Chris? Itu ini aku sambil googling dari tadi. Ada buah yang sangat khas Kalimantan Barat juga, itu shea butternya Indonesia. Jadi jadi bisa jadi vegan butter, namanya tengkawang. Itu juga diambil untuk beberapa teman-teman di swasta. Jadi memang tugas kita mempertemukan antara yang mencari peluang dengan peluangnya sama tengah-tengahnya, Mas. Karena tengah-tengahnya kan tadi kayak Pak Sancoyo bilang, kan petani nggak tahu-tahu bisa ganti perilaku kan, harus ada yang mendampingi. Nah, biasanya yang mendampingi ini mitra pembangunan atau masyarakat sipil. Jadi dibikin gotong royongnya. Tugasnya kita sih semacam perangkai gotong royongnya saja. Jadi saya juga kalau disuruh ngajarin petani nggak bisa. Soalnya kenapa aku tadi tanya itu karena nggak semua perusahaan ada di posisi seperti Unilever ya. Yang sudah melakukan ini bertahun-tahun, mempunyai resources untuk melatih. Jadi makanya dengan ini artinya LTKL tuh bisa membridge gotong royongnya ya.
Dan size-nya juga nggak harus selalu besar ya. Maksud aku kalau Mas Kris mau buka UMKM gitu ya Pak Sancoyo, mungkin udah bisa menerapkan prinsip seperti yang tadi Unilever bilang gitu. Walaupun kuantitasnya lebih kecil, tapi asal tahu itu datangnya dari sumber yang lestari, ya udah bisa bilang bahwa bisnisnya juga sudah mulai mempraktekkan praktek-praktek lestari sih menurutku. Nggak usah nunggu gede dulu gitu maksudnya. Benar. Tapi kalau boleh saya tambahkan juga Mas Kris, tadi saya ingin kembali menggarisbawahi kolaborasi itu. Jadi memang dalam melakukan proyek-proyek sustainability ini kami juga tidak sendiri sebetulnya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Gita, misalnya kami juga menggandeng beberapa partner gitu, beberapa mitra, baik itu CSO atau misalnya seperti pada saat kita ingin mengembangkan kemampuan wanita Indonesia untuk entrepreneurship, kita kerjasama misalnya dengan Amarta gitu misalnya. Yes. Kemudian kalau pada saat kita bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan smallholders farmers untuk kelapa sawit, kita kerjasama dengan Inobu gitu misalnya. Jadi ini adalah kerja keroyokan gitu tadi, gotong royong gitu, nggak kembali lagi itu kuncinya menurut saya sih gotong royong, kolaborasi gitu. Goal nomor 17 dari SDG kan kolaborasi. Gitu. Betul. Nah ini mungkin aku mau nanya tentang kolaborasi ya, bahwa kalau dari kolaborasi ini aku pengen ngasih tahu kalau yang dengerin ini mungkin ada posisi cuman, saya mau nih. Tapi saya mulainya siapa sih yang harus saya ajak kolaborasi? Ini kan sebuah hal-hal yang sulit ya. Aku mungkin Pak Sancoyo bisa cerita juga waktu itu misalnya tentang yang women empowerment. Apakah Unilever duluan yang approach Amarta atau melihat siapa sih yang punya visi yang sama? Karena ada nggak sih tips and tricks buat organisasi di luar sana yang mau memulai sustainable business dan mengajak kolaborasi? Apakah itu grup mahasiswa, ataukah itu grup sebuah PT kecil, ataukah itu mungkin another national atau multinational company yang hari ini bilang, yaudah kita mulai sesuatu gitu. Cara mulai kolaborasinya itu seperti apa sih sebenarnya? What's the best question to start the conversation about sustainability gitu? Mungkin kalau saya cerita, Unilever kan punya bermacam-macam brand. Ya. Dan kami percaya bahwa brand yang mempunyai purpose itu akan tumbuh, gitu. Jadi kita percaya three beliefs ya. Pertama adalah bahwa brands with purpose grow, companies with purpose last, dan people with purpose thrives, gitu. Jadi masing-masing brand itu punya purpose sendiri-sendiri. Nah, di dalam mengejawantahkan purpose itu, ya, dia pasti butuh mitra gitu, karena dia akan sangat sulit untuk bisa. Oleh karena itu kerjasama ini menjadi sebuah opportunity tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kris gitu. Jadi kalau cerita dengan Amarta pada waktu itu kita merasa bahwa sunlight cuci piring gitu ya. Ini kan banyak ibu-ibu. Nah, bagaimana kita sekarang bisa membantu ibu-ibu itu sehingga mereka bisa lebih berdaya gitu. Dengan sunlight mereka bisa cuci piring lebih cepat gitu. Dan setelah itu bisa memanfaatkan waktunya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih value added gitu. Yes. Oke. Thank you Pak. Nah ini aku nanti akan lanjut ke Pak Sancoyo pertanyaan ini. Tapi aku mau masuk ke Gita dulu, di mana kalau dari segi funding ya gitu. Rata-rata perusahaan-perusahaan ini karena suka ada yang salah kaprah nih menurutku, yang mengatakan CSR program kita gunakan untuk sustainability gitu. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau pernah nggak ada kejadian seperti itu gitu? Sebenarnya kalau datangnya CSR program bukan bisnis prosesnya mereka yang mereka datangkan sebagai part of sustainable gitu.
Sebenarnya sih kalau kita ya, kalau aku melihatnya dari formula gotong royong tadi ya, it doesn't matter sih. Maksudnya mau datang dari sebelah manapun gitu, kalau memang itu tujuannya untuk mencapai goals yang sudah disepakati sebagai target bersama-sama, silakan saja gitu. Itu kontribusinya masing-masing pihak. Hanya memang mungkin Mas Sancoyo lebih tahu kalau dari sisi perusahaan ya enaknya kayak gimana gitu. Karena saya tahu Unilever nih beda dari yang lain juga nih yang udah sangat integrated gitu kalau dibandingin sama yang lain gitu kan, sustainability. Tapi untuk teman-teman UMKM di Kabupaten Lestari yang saat ini memang kerja bareng sama kita, mungkin bisa dibilang dari nol gitu ya, kita selalu bilang memang ada sekarang konsep yang namanya wirausaha sosial kan. Jadi mulai dulu dari dampak apa sih yang pengen kita capai gitu dari sisi masalah sosial yang mau dipecahkan atau masalah lingkungan yang mau dipecahkan. Mungkin mulai dari situ dulu, tapi begitu dia mau bikin for profit organization, artinya bisnis gitu, harus intersection antara doing well as a business, artinya making money, dan doing good gitu for social and environment, dan itu harus intersection in the middle. Kalau dari sisi konsepnya wirausaha sosial, memang ada praktek di mana sebagian dari keuntungan dikembalikan lagi ke visi dan misi untuk dampak yang mau dicapai gitu. Tapi kan tanpa ada profit maka tidak akan ada siklus uang yang masuk balik ke visi misi. Jadi you have to think like a business first gitu. Tapi secara konsisten juga tetap menerapkan persistensi ya, yang tadi Pak Sancoyo udah kasih contoh gitu. Selalu ingat bahwa ujungnya itu yang memang sih dampak sosial dan dampak lingkungan yang mau dicapai. Gampangnya gini lah Mas Topper, kalau misalnya yang sekarang kita lagi kerjain di Kabupaten Siak misalnya, mereka lagi coba mengolah ikan yang biasanya kalau dijual cuma 45.000, 50.000 sekilo, tapi kalau diekstrak itu bisa jadi satu bahan untuk dimasukin ke infus yang harganya bisa ribuan kali lipat gitu. Betul. Nah, kita bilang, oke, ini udah bagus nih inovasinya segala macam gitu. Oke Pak, ini ikannya mau ditangkap liar atau mau dibudidaya? Kalau ditangkap liar, Bapak mau tangkap berapa banyak sebelum ikannya habis? Kalau ikannya habis terus gimana gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin diingatkan along the way gitu kali ya. Nice, thank you. Dan Pak Sancoyo sendiri tentang perbedaan melakukan sustainable action secara CSR atau secara bisnis proses itu sebenarnya gimana sih Pak? Iya, ini kembali lagi juga kalau diskusi soal CSR itu apa itu bisa sampai besok pagi juga. Bisa panjang gitu ya. Juga nih. Bisa panjang karena bisa sangat luas spektrumnya dari charity sampai CSV gitu ya. Betul. Shared values. Nah sebetulnya kalau buat Unilever sendiri seperti tadi saya sampaikan, karena memang DNA-nya itu sudah ada dari awal dalam setiap bisnis proses kami itu sebetulnya sudah masuk gitu ya prinsip-prinsip ini gitu. Mungkin kalau saya istilahkan dalam setiap helaan nafas kami itu prinsipnya ada sustainability gitu ya. Oleh karena itu tadi seperti saya sampaikan dari hilir sampai hulu, semuanya pasti kita akan lihat is there anything yang bisa kita lakukan either untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan dampak sosial, dan jangan lupa untuk tetap terus tumbuh tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Gita gitu. Kalau perusahaannya tidak untung, bagaimana bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Jadi kalau ditanya ya, kalau buat kami sih semuanya awalnya dari niat sih, dari purpose itu tadi Pak. Jadi that's key. Pak Sancoyo juga saya pengen nanya ini nih, secara purpose dan secara action sudah dilakukan. Ini terlihat nggak sih Pak dalam segi orang-orang yang mau join in? Maksudnya saya penasaran apakah orang yang mau masuk Unilever sekarang juga jadinya salah satu alasannya karena I wanna be involved di sebuah perusahaan yang memang goalnya ke arah sustainable business, ke arah bisnis yang lestari gitu. Itu terlihat nggak Pak dari talent-talent yang masuk Pak? Iya. Jadi salah satu tren baru di dunia ini adalah ESG ya, Environmental, Social and Governance. Jadi sekarang para investor itu kalau mau menginvest uangnya, dia tidak hanya lihat profit, tapi bagaimana perusahaan itu bertingkah laku terhadap environment dan sosial serta governance-nya seperti apa.
Yes. Nah, itu dari sisi investor. Nah, kalau yang Mas Chris tadi sampaikan, kalau dilihat dari new joiner gitu ya, Yes. atau mahasiswa yang mau join, itu juga menjadi salah satu hal yang dilihat. Ini di depan saya ada Deloitte Global Survey terhadap 350 eksekutif di worldwide. Itu sustainability itu brings positive impact untuk employee recruitment itu 38% yang mengatakan berdampak positif gitu. Dan kalau untuk Unilever Indonesia sendiri dalam interaksi kami dengan calon-calon future leaders kami, mereka banyak yang mengatakan bahwa salah satu yang menarik mereka untuk bergabung di Unilever adalah bagaimana praktek-praktek ESG-nya. Thank you Pak. Nah kalau Gita tadi sempat bilang ada Kabupaten Lestari yang sudah kabupaten yang sudah tidak ikutan lagi. Yeah. Jadi ini mungkin dari the other perspective ya. Mungkin bukan dari segi apakah orang mau join gitu, tapi secara komitmen apakah orang atau mungkin orangnya ataukah organisasinya, kalau mereka tidak bisa ikutan dengan sustainable, apakah mereka akan yang mental sendiri apa gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau alasannya kita nggak usah duel terlalu dalam kali ya, karena itu kan banyak gitu ininya gitu. Paham. Maksudnya banyak angle-nya. Cuma kalau kita melihat, saya sih kemarin kami dan tim evaluasi lagi gitu di tahun pertama, kenapa sampai ada yang non aktif, dan akhirnya jadi waktu itu ini nyambung ke ESG pointnya Pak Sancoyo, kita punya satu framework namanya kerangka daya saing daerah. Isinya itu adalah kalau Mas Chris nanya apa sih Kabupaten Lestari, saya bisa jawab gitu, indikatornya ini gitu. Dan itu gabungan antara indikator dari kewajiban di kebijakan gitu, di SDGs, emission reduction, sama open government, sama keinginan dari market gitu. Jadi teman-teman yang sekarang bikin berbagai standar buat jurisdiksi Lestari itu apa sih isinya, what do they want gitu kan. Itu disatuin dalam kerangka daya saing daerah. Tadinya di awal tahun 2017 itu namanya kerangka Kabupaten Lestari. Jadi kerangka Kabupaten Lestari tadinya, terus kita ganti kata-katanya menjadi daya saing daerah, karena kita melihat pada saat kita menggunakan kata lestari terlalu awal, mungkin itu jadi intimidating. Sedangkan kalau kita bicara tentang ini meningkatkan daya saingnya daerah loh gitu, mungkin itu menimbulkan narasi positif ya, yang bikin orang jadi lebih semangat. Walaupun dalamnya tetap gitu, ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan, tapi memang kita bilang this is what the investment is asking for gitu. Ini apa yang peluang-peluang masa depan itu akan hadir kalau Bapak dan Ibu konsentrasi di indikator-indikator ini untuk meningkatkan daya saing. Jadi narasinya yang dibikin lebih positif mungkin membantu ya, makanya jadinya drop out rate-nya menurun. Yang iya itu I think something interesting juga, gimana caranya kita bisa mengundang lebih banyak orang ya. Maksudnya sebagai Unilever juga artinya kita inginnya supplier yang datang, provider yang datang pun semuanya mengarah ke sana, dan Gita sendiri juga pengennya mengajak orang-orang lebih banyak gotong royong di sini. Kalau ada satu orang secara individual ingin memulai hidup atau memulai lifestyle yang sustainable atau mengarah ke sustainable business, gimana sih seorang individu bisa mulai? Mungkin ada seorang manajer di sana atau ada seorang business owner di sana yang lagi dengerin dan bilang, oke deh gue mau mulai di tim saya yang super small impact. Kayak tadi Pak Sancoyo sempat mention, kalau ngeprint tahan dulu deh, benar-benar pertanyakan sebelum ngeprint, sebelum beli printer baru misalnya. Atau dari kita tadi, ikan ini bisa kita apain lagi ya? Gimana caranya seseorang bisa memulai sustainable business lifestyle? Apa bisnis lestarinya ini? Git, kalau dari kamu gimana? Kalau buat mulai itu biasanya kita punya resepnya ini dulu sih, 3 langkah. Jadi yang ada 3 langkah mulai lestari gitu ya? Enggak, sebenarnya bukan mulai lestari, mulai berpikir untuk menjadi lestari gitu. Karena kan kayak kita percaya orang nggak bisa langsung convert ke action kalau tadinya tuh di tahap dimana mereka tidak
tertarik sama sekali. Jadi kayak harus perubahannya tuh bertahap. Jadi kita bilang oke, dicari tahu dulu why-nya, kayak kenapa sih gitu pengen. Jadi itu kan berarti mempelajari dulu gitu ya, mencari tahu, terus mempelajari. Kemudian yang kedua mungkin yang kita sarankan waktu itu adalah berjejaring. Jadi ngobrol sama teman-teman yang kira-kira kalau sekarang gitu ya yang di urban gitu ya, lihat-lihat aja di Instagram kira-kira siapa yang ngomongin topik ini, kita lihat aja nih isinya tuh apa sih sebenarnya. Jadi cari tahu, ajak jadi ngobrol. Bisa dibilang follow LTKL dan follow Unilever Indonesia gitu ya. Bisa, betul. Terima kasih Mas Kris. Iya, jadi maksudnya lihat dulu, berjejaring, dan nanti terakhirnya yang paling mungkin dilihat dari apa sih yang sekarang sudah dilakukan dan dampak apa yang ingin kamu capai. Jadi karena kan kalau lagi gampang semuanya ini ya jalan terus ya, tapi kalau lagi susah kita perlu banget tuh si why-nya gitu. Kita harus tahu kenapa sih kita melakukan ini supaya pada saat lagi susah-susahnya kita tuh nggak nyerah gitu sih. Ya. Thank you Git. Kalau dari Pak Sancoyo Pak? Ya, mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Gita. Kalau ada 3 langkah, ini juga ada 3 ini ya, 3 langkah lanjutan gitu, atau 3 langkah pelengkap gitu. Nanti kita bikin 6 langkah bersama Pak, gotong royong. Yang pertama adalah think big gitu ya, bagaimana Anda melihat. Jadi part of it itu adalah why-nya itu. Kemudian start small, jadi dan move fast gitu. Jadi mungkin ini bisa melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gita ya, think big, start small, dan move fast. Dan kalau ingin berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain ya, tentu saja ya harus tadi salah satunya mungkin yang disampaikan Mbak Gita tadi, jejaring menjadi penting gitu. Dan kalau ada yang ingin mengirimkan ide gitu ke LTKL atau Unilever Indonesia, ya kita akan senang hati. Benar banget. Artinya open collaboration pun dibuka di sini ya gitu. Betul. Itu benar. Ya silakan Pak. Ya kayak yang kami lakukan sekarang juga dengan LTKL kan, untuk gula dari batang kelapa sawit itu. Alhamdulillah, saya tadi tanya sama Mas itu boleh disebut enggak? Iya, tapi itu benar banget. Dan tadi tuh saya mau mengamini aja Pak Sancoyo bahwa LTKL ini sekarang punya mitra ada 40-an lebih ya, dan mungkin setengahnya itu dimulai dari DM Instagram loh. Jadi kita ya maksudnya kenalan aja gitu, atau kayak kalau udah dapet boleh minta kontak emailnya gitu, terus kita langsung email aja gitu. Jadi kayaknya asal mulai ya Pak Sancoyo ya. Start small. Asal mulai, benar. Artinya tadi kalau Pak Sancoyo juga bilang think big, start small, move fast, ditambah dari Gita tadi purpose, terus jejak dan ajak ngobrol tadi gitu ya. Berjejaring gitu. Jadi DM Instagramnya LTKL dan Unilever Indonesia gitu. Yes. Kalau tiba-tiba ada Inggris rate di situ, saya nggak tanggung jawab ya. Oke, Pak Sancoyo dan kita ini thank you banget. Ini kita tadi artinya benar-benar ngupas tentang sustainable business in a very practical way ya. Yang kita harap sih semua yang mendengarkan di sini juga dapat sebuah aha moment untuk bisa memulai. Ada nggak sih sebenarnya satu pesan atau mungkin ini bukan dibilang pesan lah, tapi kayak wejangan gitu Pak Sancoyo dari someone yang udah 30 tahun melihat sustainable business terjadi sehari-harinya, bisa apa sih caranya supaya konsisten? Karena ini kata yang pengen saya bawa kita pakai untuk maju ke depannya. Konsistensi ini gimana caranya bisa dipakai Pak? Bisa dijalankan terus-menerus? Iya, tadi kalau yang saya sampaikan 3 beliefs tadi, jadi menurut saya kita mesti tahu apa purpose kita, ya. Purpose kita sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah pribadi, dan kalau misalnya brandnya apa gitu. Dan as long as kita selalu true kepada our purpose, insya Allah kita pasti akan terus bisa berjalan pada rel yang kita inginkan. Terima kasih Pak, thank you Pak. Kalau dari Gita gimana? Untuk bisa membuat konsistensi ini gitu.
Kalau untuk konsisten sih jangan pernah berpikir kita sendirian aja sih. Itu akan selalu gampang ya. Maksudnya bisa membuat lebih gampang gitu. Paling tidak balik lagi sih kalau buat kita di LTKL gotong royong adalah kunci. Gotong royong dengan yang ada, gotong royong dengan yang mau dulu. Insya Allah yang lain ikut gitu sih. Ya benar. Ini aku senang banget karena kita ngomongin purpose. Menjadikan purpose itu menjadi kenyataan dan mencari orang-orang yang mempunyai similar purpose akhirnya sama-sama mengerjakannya gitu. Jadi ini yang benar-benar kita bisa, jadi kata-kata sustainable sekarang bukan hanya sebuah buzzword lagi kan. Kalau memang sudah sampai ke action point seperti ini. Oke, dari teman-teman LTKL, kita mau wish good luck. Thank you banget from the YouTube Podcast sudah bisa sharing. Semoga makin banyak yang ikut gotong royong bareng-bareng ya. Dan dari podcast ini juga kita harap yang dengerin kalau memang if you have an interest, go shout out DM langsung ke LTKL, pasti bisa terjadi. Ada sebuah kegotong royongan yang bisa terjadi. Dan juga buat Pak Sancoyo, thank you banget untuk Unilever Indonesia. Apalagi saya appreciate jawaban-jawaban tentang practicality-nya tadi ya. Gimana caranya Unilever Indonesia membantu di Bango, membantu dari tadi di Sunlight, dan brand-brand ini berhasil membantu more than just consumer, tapi impact ke sosialnya juga. Jadi hopefully teman-teman yang mempunyai perusahaan besar kecil bisa dengerin, bisa mengolah apa yang Pak Sancoyo bilang dan membuat ini menjadi sebuah hal yang praktikal. Pak Sancoyo, Gita, terima kasih sekali, and kita harap, kita aminkan ya sama-sama dengan ini sustainable business di Indonesia akan growing dan bisa ngasih positive impact juga ke ekonomi dan sosial di Indonesia. Amin. Terima kasih. Kalau gitu, thank you so much semuanya and see you at You The Podcast the next episode. Terima kasih. Bye. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.